Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, para jamaah sekalian, sekarang kita sesi yang keberapa? 15. Tadi telah kita lihat yang terakhir tentang 3 larangan yang tidak boleh pada kubur, yaitu yang pertama menemboki kuburan, yang kedua duduk di atasnya, yang ketiga membangun di atas kubur. Sekarang kita lihat hadis yang membicarakan tentang menabur tanah di atas kuburan 3 kali dengan berdiri. Dibacakan hadisnya 606. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مذعون وأتى القبر فحثى عليه 3 حثيات وهو قائم. رواه الدارقطني. Dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di atas jenazah Utsman bin Maz'un. Beliau mendatangi kuburannya dan menabur tanah di atas kuburannya 3 kali dengan berdiri. Diriwayatkan oleh Darqutni. Baik, kesimpulannya hadis ini hadis yang dhaif. Kesimpulannya hadis yang dhaif secara sanad. Namun makna hadis ini dikuatkan dengan hadis yang lainnya. Ada disebutkan riwayat dari Baihaqi dari jalur Muhammad bin Ziyad dari Abu Umamah bahwa ada seorang itu yang meninggal dunia dan dia tidak punya kebaikan yang banyak. Lantas ditaburi 3 kali taburan tanah di atas kuburnya, faghafarat lahu dzunubuhu, maka dosa-dosanya itu diampuni. Hadis ini punya penguat satu dan yang lainnya. Intinya hadis nomor 606 kita simpulkan ada tuntunan menaburi tanah, ada tuntunan menaburi tanah 3 kali di atas kubur. Nah, kemudian tadi karena dekat dengan sholat jenazah ya berarti ketika dimakamkan, ditambah kalimat ketika dimakamkan. Nah, sekarang kalau jenazah sudah dikuburkan, apakah ada doa khusus yang kita mintakan pada Allah supaya manfaat untuk jenazah ini ketika sudah masuk dalam kubur, sudah dikuburkan sekarang kita mau pergi dari kubur tersebut? Lihat hadis Utsman, hadis 607. وعن عثمان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود وصححه الحاكم. Dari Utsman radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila selesai pemakaman mayit, beliau berdiri di atasnya dan bersabda, "Mintalah ampunan untuk saudaramu dan mohonkan ketetapan hati untuknya sebab ia sekarang sedang ditanya." Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan hadis ini dinilai sahih oleh Al-Hakim. Baik, hadis 607 kita simpulkan yang pertama, dianjurkan untuk mendoakan jenazah yang telah dikubur. Dianjurkan untuk mendoakan jenazah yang telah dikubur, yaitu mendoakan tasbit, yaitu mendoakan tasbit atau kekokohan dalam menjawab pertanyaan kubur.
dalam menjawab pertanyaan kubur. Juga memintakan ampunan pada orang mati tersebut. Juga memintakan ampunan pada orang mati tersebut. Faedah yang kedua, bentuk kalimat doanya, titik 2. Bentuk kalimat doanya, titik 2. Allahumma gfir lahu. Allahumma gfir lahu. Allahumma sabbithu. Allahumma gfir lahu. Allahumma sabbithu. Jadi ya Allah artinya ya Allah ampunilah dia. Ya Allah ampunilah dia. Ya Allah kokohkanlah dia. Kokohkan apa yang dimaksudkan sini? Kokohkan dia kuat jawab pertanyaan kubur, yaitu imannya dikuatkan biar jawab pertanyaan kubur mudah. Faedah yang berikutnya lagi, di kubur setiap orang akan diberikan pertanyaan. Di kubur setiap orang akan diberikan pertanyaan. Kemudian faedah yang terakhir dari hadis ini, dianjurkan untuk saling mendoakan sesama muslim. Dianjurkan untuk saling mendoakan sesama muslim, termasuk pada orang mati, termasuk pada orang yang telah mati. Jadi kalau sudah dikubur itu didoakan, karena sekarang ketika di dalam kubur itu keadaannya berat. Jawab pertanyaan kubur itu tergantung keimanannya, maka dia butuh banyak doa. Maka kalau orang tua meninggal, doa juga sama, sangat-sangat dibutuhkan. Bukan bangunan yang kemarin kita bahas, bukan bangunan yang dia butuh istimewa, bukan bangunan yang mesti diberikan hiasan-hiasan istimewa, namun doa yang lebih sangat dibutuhkan oleh orang yang telah meninggal dunia. Hadis yang berikutnya lagi dari Dhamrah 608. وعن ضمرة بن حبيب أحد التابعين قال كانوا يستحبون إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه أن يقال عند قبره يا فلان قل لا إله إلا الله ثلاث مرات يا فلان قل ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. رواه سعيد بن منصور موقوفا. Dari Dhamrah bin Habib radhiyallahu anhu bahwa salah seorang tabi'in berkata, mereka menganjurkan bila tanah di atas kuburan telah rata dan orang-orang telah kembali, hendaknya diucapkan di atas kuburannya, hai fulan, katakanlah la ilaha illallah sebanyak 3 kali. Hai fulan, katakanlah Allah Rabbu, Islam agamaku, dan Muhammad nabiku. Diriwayatkan oleh Sa'id ibnu Mansur secara mauquf. Terus tambah lagi 609 li Tabrani. Walid Tabrani nahwuhu min hadits Abi Umamah marfu'an mutawwalan atau
At-Tabrani juga meriwayatkan hadis serupa dari Abu Umamah dengan marfu' dan panjang. Taib. Kesimpulannya, hadis yang kita bicarakan ini adalah dua-duanya dhaif. 608 diberi catatan dhaif, 609 dhaif. Karena sanadnya terputus. Apa di sini yang dimaksudkan dalam hadis? Lihat. Mereka menganjurkan bila tanah di atas kuburan telah rata dan orang-orang telah kembali. Ya, orang-orang mau pulang. Hendaknya diucapkan di atas kubur tersebut, hai fulan, katakanlah la ilaha illallah, ditalkinkan. Wes mati, ditalkinkan. Kemudian diucapkan 3 kali. Ucapkanlah la ilaha illallah. 2. Ulang lagi la ilaha illallah. 3. Lalu katakanlah Allah Rabbku, Islam agamaku, Muhammad nabiku. Namun kesimpulannya dicatat, tuntunan yang ada pada hadis nomor 608 berasal dari hadis yang dhaif. Berasal dari hadis yang dhaif. Maka mentalkinkan orang mati yang sudah dikubur, maka mentalkinkan orang mati yang sudah dikubur termasuk amalan bid'ah. Termasuk amalan bid'ah. Juga ada beberapa kekeliruan. Juga ada beberapa kekeliruan. Satu, orang mati tidak mendengar. Orang mati asalnya tidak mendengar. Kecuali nanti kalau ada hadis ya, hadis ada yang menyebutkan dia masih dengar suara sendal orang yang pergi. Namun kalau ada yang bisiki tadi, la ilaha illallah, kita butuh dalil kalau dia itu dengar. Atau nanti kalau ada yang nanya, sapa Rabbmu, jawablah Allah. Sapa nabimu, jawablah Muhammad. Apa agamamu, jawablah Islam. Ini butuh dalil kalau mau tahu ini didengar atau tidak. Kemudian alasan yang kedua lagi, orang mati sudah terputus amalan. Orang mati sudah terputus amalan. Wong dia nggak ada sholat lagi setelah mati. Mau ucapkan la ilaha illallah juga tidak bisa manfaat. Ya kan? Ucapkan la ilaha illallah tidak manfaat lagi. Kemudian yang ketiga, Nabi tidak ajarkan seperti tadi. Yaitu Nabi tidak ajarkan talqin seperti tadi. Yang ada apa tadi doanya? Allahumma gfir lahu, Allahumma sabbithu. Allahumma gfir lahu, Allahumma sabbithu. Ya Allah ampunilah dia, ya Allah kokohkanlah dia untuk jawab pertanyaan kubur. Nah sekarang kita bahas hukum ziarah kubur. Berarti masalah kubur sudah selesai. Sekarang ziarahnya gimana? Dianjurkan ataukah tidak? Ada untuk laki-laki, ada untuk perempuan. Lihat dari hadis 610, 611, 612. Langsung 3 hadis.
وعن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها رواه مسلم زاد الترمذي فإنها تذكر الآخرة. Dari Buraidah ibnu al-Husayb al-Islami radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dulu aku melarang kamu sekalian menziarahi kuburan, sekarang ziarahilah ia. Diriwayatkan oleh Muslim. At-Tirmidzi menambahkan karena ia mengingatkan akan akhirat. Zada bin Majah min hadits Ibnu Mas'ud wa tuzahhidu fid dunya. Ibnu Majah menambahkan dari hadis Ibnu Mas'ud dan akan mengurangi kecintaan terhadap dunia. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana zairatil quburi. Akhrajahu Tirmidzi wa sahhahahu Ibnu Hibban wa qala Tirmidzi ba'da ikhrajihi hadha haditsun hasanun wa fil babi an Ibnu Abbas wa Hasan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita yang menziarahi kuburan, dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban. Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan dari Ibnu Abbas dan Hasan. Lihat, kalau hadis yang pertama sebutkan dulu itu dilarang ziarah kubur, sekarang silahkanlah ziarah kubur. Manfaatnya apa? Hadis 611 karena akan mengurangi kecintaan terhadap dunia. Banyak ingat mati. Lalu disebutkan lagi dalam hadis Abu Hurairah, wanita itu dilarang ziarah kubur, kena laknat. Nah, nanti kita akan lihat atau kita kompromikan hadis yang ada. Faedah yang bisa diambil, dianjurkan saat ini untuk ziarah kubur. Dianjurkan saat ini untuk ziarah kubur. Faedah yang kedua, dulu dilarang ziarah kubur. Dulu dilarang ziarah kubur karena dikhawatirkan kubur tersebut diagung-agungkan. Kubur tersebut diagung-agungkan. Namun sekarang dibolehkan. Nah, kalau ada yang ziarah kubur, sebelum saya masuk, ada beberapa kekeliruan di sini. Ada satu yang benar, ya, ada 3 kekeliruan dan ini terkait dengan doa. Ada 3 yang keliru, cuma 1 yang benar terkait dengan doa ketika ada yang ziarah kubur. Jadi ada 4 hal di sini. Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Faedah yang berikutnya terkait dengan ziarah kubur, ada 1 bentuk doa dibolehkan. Ada 1 bentuk doa dibolehkan. Dan ada 3 bentuk yang tidak boleh. Dan ada 3 bentuk yang tidak boleh. Sekarang berarti ada 4 ya. Nah, 1 yang boleh ya. Yang dibolehkan bahkan dianjurkan. Yang dibolehkan bahkan dianjurkan adalah berdoa pada Allah. Adalah berdoa pada Allah untuk kebaikan ahli kubur. Untuk kebaikan ahli kubur.
Nanti kita akan lihat doanya, yaitu doa saat ziarah kubur. Nanti ada penjelasannya, hadis 620. Bentuk yang kedua, berdoa pada Allah dengan bertawassul. Dengan bertawassul atau menjadikan perantara ahli kubur. Dengan menjadikan perantara ahli kubur. Seperti ada yang berdoa, Allahumma inni as'aluka bi sahibi hadzal qabri. Ya, seperti ada yang berdoa, ya Allah, tulis kalimatnya biar paham ini keliru. Ya Allah, aku meminta padamu lewat perantara penghuni kubur ini. Lewat perantara penghuni kubur ini. Kalimatnya keliru enggak? Mintanya pada apa? Siapa mintanya? Pada Allah. Namun ini ada kubur, ya Allah, lewat perantara kubur orang soleh ini. Biasanya orang soleh. Angkatlah penyakitku ya Allah. Ya Allah, lewat kubur kiai ini ya Allah. Minta pada Allah. Namun lewat perantara, angkatlah segala utang-utangku. Ini namanya tawasul. Dilanjutkan, hukumnya termasuk bid'ah yang diharamkan. Hukumnya termasuk bid'ah yang diharamkan. Ini contoh kalau ke kuburan wali-wali atau bahkan ada yang jadikan tawasul dengan kuburan Nabi. Walaupun minta pada Allah nggak boleh. Karena tawasul seperti ini bid'ah, tidak dituntunkan. Nah, biasanya ziarah kubur-kubur wali seperti itu. Nah, ada lagi yang ketiga yang biasa dilakukan ini, yang ziarah kubur ini. Yang ketiga, tulis berdoa pada Allah di sisi kuburan dengan menganggap berdoa di situ lebih afdol. Dengan menganggap berdoa di situ lebih afdol. Ini loh, dia datang kuburan gitu. Nah, dia datang kuburan ini, dia nggak datang ke masjid, maunya ke Jawa Timur. Nah, doa di sana berkhusyuk, ya Allah, saya punya utang banyak ya Allah, kabulkanlah permintaanku. Dia anggap di kubur ini doanya lebih mustajab daripada di masjid DS ini. Sampai ketiduran. Ya, paham nggih? Ingat ya bedanya ya. Ini berdoanya pada Allah tetap, ya, doanya pada Allah. Namun nganggapnya ini loh, ini kuburnya lebih afdol. Jadi kalau berdoa di masjid kurang afdol. Makanya khusyuk sekali. Mungkin sampai nangis-nangis di kuburan gitu. Ya Allah, kabulkanlah permintaanku ya Allah. Ini kubur ini nganggap lebih afdol, masjid kalah. Mungkin bahkan Masjidil Haram kalah, Masjid Nabawi juga kalah, kubur lebih afdol. Nah, dihukumi. Nah, sekarang lanjutannya. Seperti ini termasuk bid'ah yang terlarang. Seperti ini termasuk bid'ah yang terlarang. Kemudian yang keempat, berdoa bukan pada Allah, namun langsung meminta pada penghuni kubur.
namun langsung meminta pada penghuni kubur. Jadi dia mintanya, ya wali Allah, kabulkanlah permintaan-permintaanku. Bukan minta pada ya Allah, namun ya wali Allah. Wahai orang soleh, kabulkanlah permintaan-permintaanku. Dilanjutkan, termasuk syirik akbar. Dalam kurung keluar dari Islam. Termasuk syirik akbar. Dalam kurung keluar dari Islam. Ini yang masuk dalam ayat Al-Mu'minun ayat 117, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar. Siapa yang berdoa kepada selain Allah ilah yang lainnya, la burhana lahu, dia tidak punya dalil untuk itu. Fa inna ma hisabuhu inda rabbih. La burhana lahu bi, dia tidak ada dalil untuk perbuatannya itu, dan hisabnya nanti di sisi Allah. Innahu la yuflihul kafirun. Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Perbuatannya tadi berdoa pada selain Allah, di akhir ayat disebutkan dia termasuk orang-orang yang kafir. Orang-orang yang kafir tidak akan beruntung. Berarti perbuatannya di awal berdoa pada selain Allah termasuk syirik akbar, keluar dari Islam. Berarti yang paling parah mana? Nomor 1, 2, 3, 4? 1 boleh, 2, 3 bid'ah, nomor 4 syirik akbar, Islamnya batal. Gak usah pakai istilah murtad, gak usah. Pokoknya sudah berdoa pada selain Allah, syirik akbar, batal Islamnya, selesai. Gak usah jenengan pakai baptisan, gak usah. Gak usah ngaku saya keluar dari Islam. Berdoa pada selain Allah sudah syirik akbar, kufur, kafir, keluar dari Islam. Islamnya batal seperti wudunya batal. Sama seperti jenengan punya wudu kentut, batal kan? Nah, Islamnya batal seperti itu. Gak perlu dia ngaku-ngaku, wah saya kentut tadi. Gak perlu. Pokoknya wudumu batal, wis. Belum tahu ya tobat. Untung tahu sebelum mati, daripada pas mati baru lagi ngerti ketika ditanya malaikat. Ya. Terus faedah yang berikutnya dari hadis tadi, wanita masih boleh ziarah kubur. Wanita masih boleh ziarah kubur, asalkan tidak sering-sering. Karena kalau sering-seringnya nanti banyak nangis, banyak nggak sabar, ya, maka jangan sering-sering. Namun ziarah kubur pokoknya masih umum, karena hadis yang awal yang kita bahas, yang tadi nomor 610 menunjukkan fazurul kubura. Ya, ziarahlah kuburan. Laki-laki disuruh ziarah kubur, perempuan disuruh ziarah kubur. Kemudian faedah yang terakhir dari hadis ini, manfaat ziarah kubur. Manfaat ziarah kubur. Satu, supaya banyak-banyak ingat mati. Dan tidak terus mengejar dunia. Dalam kurung zuhud. Zuhud itu artinya tidak terus mengejar dunia. Bukan semua, mayoritas waktunya, kebanyakan waktunya duit, habis lagi duit lagi, habis lagi duit lagi. Dikon ngaji, wah gimana mau hidup saya? Dunia terus dalam pikirannya. Nggak mikir ngaji, nggak mikir sholat, nggak mikir sedekah, nggak mikir zakat. Dunia terus dalam otaknya.
Manfaat yang kedua, manfaat ziarah kubur yang kedua ya, memberi kebaikan kepada orang mati. Memberi kebaikan kepada orang mati. Karena dalam ziarah kubur dianjurkan mendoakan orang mati. Karena dalam ziarah kubur dianjurkan mendoakan orang mati. Nah, sekarang tambahkan catatan. Ada catatan tidak boleh bersengaja melakukan safar. Tidak boleh bersengaja melakukan safar menuju tempat untuk ziarah kubur. Untuk ziarah kubur. Kecuali ketiga masjid. Kecuali ketiga masjid. Apa saja masjidnya? Satu, Masjidil Haram. Dua, Masjid Nabawi. Tiga, Masjidil Aqsa. Maksudnya kalimat ini apa? Lihat, kalau kita bersengaja pakai bis dengan rombongan, wisata religi, wisata spiritual, tujuannya tempat wetan kono. Ya, tujuannya tempat, bukan yang lainnya. Memang tujuannya tempat. Beda kalau saya pergi ke saya mau jalan-jalan ke Kudus, mau Jagong misalnya. Oh, berarti tujuannya Jagong nih. Nah, kalau dia ziarah kubur pas ada kuburan keluarga saya di sana, boleh. Karena tujuan saya Jagong tadi, bukan ziarah kubur. Namun ziarah kubur tambahan. Namun ini lihat, dia pergi jauh-jauh, pokoknya saya mau ziarah kubur para wali. Disebut wisata apa? Religius. Biayanya berapa? 400.000. Ping 10 sudah berapa itu? 4 juta. Dikali berapa kali sudah bisa naik umroh lah sebenarnya. Bahkan ada yang nganggap ini lebih utama daripada umroh dan haji. Ya, sudah lebih utama daripada umroh dan haji. Dari sisi lakukan perjalanan saja sudah masalah. Pelanggaran satu. Dari sisi nantinya berdoa di sana yang tadi kita sebut, bermasalah lagi. Dia tawasul dengan orang soleh, bid'ah yang haram. Dia nganggap afdolnya berdoa di kubur wali ini, bid'ah juga yang haram. Serba salah. Arak mangkat wes dosa loh iki. Ini sudah mau jalan saja sudah dilarang. Tambah lagi dengan amalan-amalan di sana, tambah larangan lagi. Ya, buang-buang duit saja ya Allah. Ya, paham ini ya? Nah, pembahasan tadi sudah dijelaskan tuh. Ziarah kubur berarti ada yang ada tuntunan, ada yang tidak ada tuntunan. Ziarah kubur ada tuntunan, ingat mati. Biasa kita doakan orang mati ketika kita ziarah kubur boleh. Namun kalau jenengan sampai apa tadi? Berdoa situ nganggap lebih afdol, tidur situ nganggap lebih afdol juga. Ya. Parahnya lagi minta kepada orang yang sudah mati, doanya tujukan pada orang yang mati tadi. Untuk diangkat hajat-hajatnya, tambah lagi syirik akbar, keluar dari Islam. Batalnya Islam tadi sama seperti dia itu batalnya wudhu dengan kentut. Ada pertanyaan dulu, Pak Kasimin?
Sebaiknya ketika kita mendoakan di kubur berarti. Nah, tadi baiknya dalam keadaan berdiri. Ya, baiknya dalam keadaan berdiri. Ini aturan tadi ketika masuk, pokoknya sampai masuk dalam kubur jenazahnya kita berdiri. Dan baiknya tetap posisi itu dulu. Mungkin diantara tujuannya kenapa dibuat berdiri, karena kalau duduk biasanya kita ingin cari-cari tempat untuk duduk enak. Pas di samping kanan kirinya ada kubur-kubur, akhirnya duduk di situ. Ada kicing, diduduki di situ. Ya, ada tempat santai, akhirnya diinjak-injak. Nah, ini juga tujuannya untuk menghormati kuburan. Ada lagi, Bang Uci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masjidil Haram, masjid yang dimuliakan. Kalau khomer itu haram, khomer itu diharamkan. Kalau Masjidil Haram, masjid yang dimuliakan, artinya gitu. Namun kalau dikatakan haram di situ juga bisa maksudnya karena Masjidil Haram itu berada di tanah haram. Apa yang dimaksudkan tanah haram? Ada pelanggaran-pelanggaran yang tidak boleh dilakukan di tanah haram. Contoh, ada burung terbang di situ, bawa senjata, senapan ditembak, nggak boleh. Ada tanaman-tanaman dicabut, nggak boleh. Lakukan dosa di tanah haram, nyolong, nggak boleh, jelas dosanya lebih besar daripada dilakukan di tempat lain. Jadi istilah kita, tanah haram, tanah suci. Pelanggaran tidak boleh dilakukan. Namun kalau tanah halal, nah ada yang tadi dilarang seperti berburu, nembak burung, nah bisa dilakukan di tanah halal. Namun kalau tanah haram nggak boleh. Jadi haram di situ artinya tanah mulia, tanah suci, masjid mulia, masjid suci. Sedangkan kalau untuk istilah haram, khomer, zina itu haram, maksudnya tidak boleh kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Istirahat dulu 10 menit.